Selamat datang di tempat kami yang sangat-sangat sederhana ini, yang kami muliakan Abu kami pimpinan Dayah Darul Aman, yang kami muliakan seluruh tuan-tuan guru kami yang ikut membersamai Tuan Guru Abdul Somad dalam safari dakwah beberapa waktu ini di Provinsi Aceh. Semoga Tuan Guru dan juga para pengikutnya, para pendampingnya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena memang pada kesempatan ini kita ketahui adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dayah Darul Aman yang tercinta ini. Mungkin ada sebagian daripada kita yang mendoakan dan mendambakan bahwa satu saat Allah hadirkan UAS ke tempat ini. Mungkin inilah jawaban doa kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena memang waktu sangat singkat, langsung saja kami daripada santri Dayah Darul Aman Gampung Lubuk Sukun merindukan sedikit nasihat daripada Tuan Guru untuk kami-kami sebagaimana santri ini, insya Allah menjadi lebih istiqomah dalam menimba ilmu, insya Allah menjadi orang yang lebih baik. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para abu, para abi, abana, para asatiz al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya amat sangat merasa senang bisa berada di Dayah Darul Aman, karena Darul rumah aman. Siapa yang tidak merasa aman, masuklah ke Darul Aman, insya Allah aman. Datanglah seorang laki-laki menjumpai Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata laki-laki ini, makhluk yang pertama diciptakan Allah katanya perempuan. Setelah diciptakan Allah perempuan, dari perempuan itulah muncul laki-laki. Ditunjukkannya ayatnya. Ini ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Ha muannas, berarti Hawa duluan. Wa khalaqa minha, Allah menciptakan makhluk dari ha muannas, dari Hawa. Zauja, zauja muzakkar. Ha muannas, zaujaha, zauja berarti Adam. Allah menciptakan Adam dari Hawa. Hawa duluan diciptakan, baru kemudian Adam keluar dari Hawa. Ini membahagiakan untuk kaum perempuan. Sehingga istri berkata kepada suaminya, "Bang, kau diciptakan dari aku." Senyumlah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, ayatnya betul, tafsirnya pesong. Ayatnya tidak pernah salah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga. Itulah mengapa sebelum membaca Al-Quran, kata Allah,
idza qara'tal Qur'ana, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. Karena Qur'annya betul, tapi otak yang baca Quran itu sungsang. Padahal minha di situ wa khalaqa minha zaujaha, hanya kembali kepada nafsin, bukan kepada hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Nafsin itu muannas, walaupun tak ada marbutahnya. Dia muannasnya bukan hakiki, tapi dia muannas. Sama macam matahari. Matahari itu muannas. Lalu orang nanya, mana jenis kelaminnya? Matahari itu muannas. Dalilnya apa? Quran. Tak ada yang bisa membaca Quran. Idza sama'u idza syamsu kuwirat. Kuwirat muannas. Maka ada beberapa isim yang kita tak tahu dia muannas atau muzakkar, maka kita tinggal mengikut Al-Quran dalil yang kuat. Maka sesungguhnya nafsun itu muannas. Mana contohnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dia muzakkar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnu. Tapi karena dia muannas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitulah maka disebut dalam sifatnya min nafsin wahidatin. Seandainya nafsin itu muzakkar, pastilah min nafsin wahidin. Tapi karena nafsin itu muannas, min nafsin wahidah. Bentuknya muannas, tapi dia sebenarnya muzakkar. Dia adalah Adam. Wa khalaqa minha, Allah menciptakan dari dia. Hanya di situ baliknya kepada Adam, bukan kepada Hawa. Zaujaha, zaujah pasangan. Jadi kalau saya laki-laki, pasangan saya apa pula laki-laki? Kalau saya laki-laki, pasangan saya perempuan. Kalau yang perempuan, pasangannya laki-laki. Maka zaujaha, pasangan daripada Adam adalah perempuan, yaitu Hawa. Kenapa bisa terjadi salah paham padahal Qur'annya benar? Jawabannya karena tidak belajar di Dayah Darul Aman. Inilah bahayanya orang kalau hanya sekolah SMP, SMA tidak masuk Dayah. Jelas? Bangga jadi santri Dayah. Bapak-bapak yang anaknya sudah didayah, insya Allah selamat dari fitnah Hawa lebih dulu dari Adam. Ini susah menjelaskannya, karena yang tahu ini hanya anak kita yang belajar. Memang perlu kesabaran. Abu, abi, abana, tengku, abati, sabar mendidik kita dari mulai matan al-ajurrumiyah, naik ke atas kawakib durriyah, naik ke atas al-imriti, naik ke atas alfiyah ibni malik, naik ke atas syarah ibni aqil. Akhirnya bisalah mereka memahami Al-Qur'an. Fitnah akhir zaman ini luar biasa. Datang bapak-bapak ke masjid pakai cincin emas. Datang Ustaz ngasih tahu, kenapa kau pakai cincin emas ke masjid? Dibacakannya ayat langsung. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, khudzu zinatakum, pakailah perhiasan kamu, inda kulli masjid, kalau masuk masjid. Saya masuk ke masjid nih, ayat Quran yang nyuruh, baca terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudzu, khudha, khudzu, khudzi, khudha, khudna. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris cuma satu, T. Tak ada teki, teka, teku, teki, tiki, tikna, nggak ada. Bahasa Indonesia pun juga gitu. Ambil. Kalau saya mau nyuruh laki-laki satu orang, ambil, ambil,
2 orang ambil, 3 orang ambil, perempuan ambil, perempuan 2 ambil, perempuan banyak ambil. Nggak ada ambillah, ambili, ambilu, ambilah, ambilna, ambilna, nggak ada. Hebatnya bahasa Arab. Satu laki-laki, khudhil afwa wa'mul bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalaulah SMP, SMA, kuliah, sarjana rajin ke masjid. Didebat orang, kenapa kau ke masjid pakai cincin emas? Ini ayatnya. Kalau mau masuk masjid, pakailah perhiasan. Iya juga ya. Tapi kalau dia alumni dari Dayah Darul Aman, itu sama dia. Ini ayat ada asbabun nuzulnya, guys. Gimana ceritanya ayat ini? Ayat ini ceritanya pada zaman Nabi, orang kafir musyrik tawafnya itu maaf oryanun taliqa. Mereka tawaf tidak pakai pakaian. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bedakan diri kalian dari orang kafir musyrik jahiliyah yang tawaf tak pakai baju. Khudhu zinatakum, pakailah pakaian kamu. Zinatakum dalam ayat ini bukan perhiasan, bodoh. Zinatakum dalam ayat ini adalah pakaian. Inda kulli masjid, ketika engkau masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Itu menunjukkan tidak cukup hanya modal bahasa Arab, baca Quran, nahwu sharaf, tapi mesti baca tafsir. Man fassaral Qur'ana bi ra'yih faqad kadzdzaba. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri, dia bohong. Man fassaral Qur'ana bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Maka yang paling selamat adalah mengikut tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Kalau satu sababun, kalau dua sababani, kalau jamak asbab. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu sebab, kalau banyak sebab-sebab. Kalau satu babun, kalau dua babani, kalau tiga abwab. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Pakai jamak. Kalau kita enggak, kalau satu pintu, kalau banyak pintu-pintu. Makanya anak daya tangkapnya itu lebih. Jadi kalau makannya lebih sedikit, maklum. Karena dia memang perlu. Itu perlu. Ustaz kok tahu makannya mesti lebih? Karena saya selama di Aceh dikasih makan lebih sedikit. Namanya bukula. Nah, itu makanya bertenaga saya. Ini karena memang kepalanya itu beda. Karena kalau bahasa Inggris, kalau nggak percaya, tanyalah sama. Ini ada orang tamat dari Dayah, tamat pesantren. Habis itu S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Habis itu S2-nya terbang ke Jerman. Habis itu S3-nya ke Australia. Dan tidak kafir. Masih mukmin, masih beriman. Tolong dulu tegak Ustaz Reza, biar adik-adik ini nengok cemana bentuk orang ini. Nah, itu dia orang. Ganteng kan? Duduk Ustaz Reza. Kami ini satu angkatan. Saya satu angkatan sama-sama 98 berangkat ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998 naik pesawat dari Cengkareng ke Kairo. Mendarat
darat sampai ke Kairo, ditanya sama anak-anak senior yang udah lama di Mesir, naik pesawat apa dek? Royal Jordan Airlines. Bangga kita nih. Naik pesawat apa tadi dari Cengkareng Jakarta? Royal Jordan Airlines. Kata dia, itulah pesawat yang paling murah. Nah, setelah S1 kami pisah jalan. Saya terbang ke Maroko, beliau terbang ke Jerman. Saya terbang ke Sudan, beliau terbang ke Australia. Dalam bayangan saya, apalah kabar Tengku Riza sekarang nih? Jangan-jangan udah murtad dia. Jerman. Kita tahu orang Jerman, tindiknya aja 13. Sini, bule-bule. Rupanya begitu pulang, dia tetap menjadi laki-laki yang soleh, harapan orang tua, bangsa, dan mertua. Jadi kalau ada orang nanya, untuk apa kau belajar di Dayah? Memangnya kau nanti bisa ke Amerika, bisa kau ke Eropa, bisa apa tak bisa? Ini contohnya. Apa bilang tak bisa? Ada lagi senior saya, kakak kelas saya, baca kitab, baca nahu, baca sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, arud qawafi, tahsin, tajwid. Sekarang berkantor di Senayan, menjadi perwakilan Aceh. Kalau bahasa kampung kami, senator. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Tolong berdiri dulu Tengku. Ini dia Tengku Fadil Rahmi, kantor di Senayan. Bayangkanlah kalau udah jadi anggota DPD, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Luar biasa. Main-main. Duduk Tengku. Kapan lagi kita merintahkan DPD berdiri kan? Yang mengatur jadwal saya di Aceh ini keliling, ini pun alumni Dayah Pondok Pesantren 96 terbang ke Mesir, pulang calon anggota dewan di provinsi insyaallah, namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Berdiri dulu Tengku, banyak orang ini mau melihat senior-senior. Nah, ini dia Tengku Nazar, ganteng orangnya. Bukan main. Duduk Tengku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi adik-adik di Dayah, jangan mau disepelekan orang. Kalau ada orang menghina macam-macam, ngapain kalian di Dayah? Pakai sarung. Kami memang pakai sarung, tapi sarung kami ini buat kami terbang ke Jerman. Pakai sarung, ya naik pesawat lah, bodoh kali dong. Iya, tapi anak kami di SMP hebat bahasa Inggris, kata dia. Anak kami di SMP hebat bahasa Inggris. Kita tanya sama Tengku Riza, bahasa Inggris kalau go tuh berubahnya sampai berapa Tengku Riza? Itu baru fi'il past tense. Belum lagi yang present and future. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi yang tasrif madi mudhari masdar. Zahaba yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Apa enggak ngences anak SMP itu nih? Hah? Main pikir ecek di Dayah ini. Makanya kalau ada yang menyepelekan Dayah, kau mengejek Dayah, datang kau ke Dayah, bawa ayah kau sama atuk kau sekalian. Suruh belajar di Dayah ini sebulan, insya Allah. Kalau tak gila error. Kau pikir mudah ngapal-ngapal tasrif ini? Makanya bilang ke mereka yang ngejek Dayah, belajar di Dayah ini berat, biar aku aja. Tengoklah anak Dayah, ganteng-ganteng, bersih-bersih, hafal Quran, hafal nazam di kepalanya itu. Iya Pak Ustadz, kami bilang diejek sama anak-anak yang di luar itu. Apa kata dia? Ngapain di Dayah, nggak bisa pacaran. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada yang nanti pas kalian libur semester ada yang ngejek begitu, langsung bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Kalau tak hafal ayat kursi, tak mungkin anak daya. Kalau tak mempan ayat kursi, pukulkan sama kursinya sekalian. Setuju? Mana boleh? Jangan setuju-setuju aja. Ada orang meninggal. Pas ada orang meninggal, nangislah istrinya. Datanglah bapak-bapak marah. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kenapa nggak boleh nangis? Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Inna, sesungguhnya al mayyita, mayat ini diazab. La yu'adzabu, diazab bibukai ahlihi. Mayat diazab karena istrinya menangis. Yang nangis siapa? Istrinya. Kenapa pula lakinya diazab? Apa salah dia? Kan capek kali lah jadi suami. Udahlah waktu hidup azab gara-gara bini. Udah mati diazab lagi. Ini kan bertentangan dengan ayat Quran. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Istri kalau nangis saja. Masa pula suaminya diazab? Pas suami mau diazab, suami kau diazab. Kenapa aku diazab ya Allah? Bini kau nangis. Bukan urusanku. Tapi hadis ini mau dibuang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hadisnya sahih, bukan somat. Hadisnya sahih. Gimana mau membuang hadis sahih? Al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Hukum asal pada nas diamalkan, tak boleh dibuang. Kecuali dhaif. Dhaif pun tetap boleh diamalkan untuk fadail a'mal. Jadi bagaimana menyikapi hadis innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi? Maka dicarilah dia pada kitab Mukhtaliful Hadis. Imam Syafi'i yang membahas pertama kali. Apa penjelasannya? Ternyata zaman jahiliyah dulu, seorang kalau mau meninggal dia berpesan. Misalnya saya orang kaya, nanti kalau aku mati, tolong undang grup nangis. Karena grup nangis itu menunjukkan status sosial. Semakin banyak yang nangis, semakin tinggi suara, itu semakin kaya. Kalau nangisnya, itu setengah. Tapi kalau nangisnya, itu hebat. Lalu kemudian setelah dia berpesan, ini kusediakan duit 100 dinar, tolong upah grup nangis. Mati dia, menangis grup itu. Itulah makna mayat diazab karena keluarganya menangis, karena melaksanakan wasiat si mayat. Sedangkan niyahah meratapi mayat itu hukumnya haram. Jadi hadisnya tidak dhaif, hadisnya tidak fasid, hadisnya tetap sahih. Tapi pemahaman kita yang tidak benar. Gara-gara apa? Kenapa bisa tidak paham di hadis itu? Karena tidak belajar di daya Darul Aman. Anda mau paham Quran, Anda mau paham hadis, Anda mau paham sunnah, daftarkan anak Anda segera ke daya Darul Aman sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ini sekarang fitnah akhir zaman luar biasa. Semua orang bisa bicara, channel YouTube merajalela. Orang yang tak berilmu asal mau pakai sorban, pakai peci, pakai jubah, jenggot panjang, bercakap sesuka hatinya. Padahal zaman dulu orang mesti ada fit and proper test. Kalau tidak bisa baca kitab, dia tidak boleh bicara tentang hukum fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Kenapa? Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Sekarang ajaib-ajaib semua di YouTube itu, kecuali channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official itu. Tapi saya senang hati. Kenapa? Karena saya dibawa oleh Tengku Nazaruddin Yahya berkeliling. Tadi di Dayah Misbahul Wara Al-Amiriyah, sekarang ke Dayah Darul Aman, besok lagi ke Dayah, besok lagi. Satu hari itu ceramah saya 5 kali.
pagi, duha, zuhur, asar, isya, tidur, pam, lelap kali tidur. Ustaz istirahatnya kapan? Kata komen-komen di YouTube itu, jangan sampai nanti Ustaz cepat mati, katanya. Kita yang belajar di dayah ini tidak mengenal istirahat. Dulu waktu di dayah, jam 4 bangun, tahajud. Kawan-kawan saya jam 5 sholat subuh. Habis balik dari subuh ulang bacaan Quran. Habis itu sarapan, mandi masuk kelas, sampai zuhur, zuhur berjamaah, makan siang, masuk kelas sore, sampai azan asar. Habis asar main bola, olahraga, pramuka, senam, macam-macam. Habis itu sholat maghrib. Habis maghrib ke isya ngulang pelajaran. Habis isya tidak boleh menyentuh kasur. Jam 10 baru boleh tidur. Habis maghrib pergi ke masjid, bawa kitab yang tebal-tebal. Bisa kamu baca, rupanya untuk bantal. Jadi kalau ada orang sekarang, Ustadz istirahatnya kapan? Ustadz kok nggak pernah istirahat? Ini dijamin pasti dia tidak pernah belajar di dayah Darul Aman. Kita belajar pagi, petang, siang, malam itu biasa, Besti. Itu biasa aja, nggak masalah. Ini sekarang banyak anak-anak muda, cobalah tengok di Instagram, di medsos, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Apa ini? Kalau orang belajar di dayah, healing dia apa? Healing dia menghafal nazam. Sibzasana kam jada salsum kot sama dum toyiban zidfitu kontok zaliman. Maka dia, itulah healing dia. Healing dia adalah menghafal-hafal mutun. Itulah healing dia. Healing dia adalah kalau dia terganggu pikirannya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hilang semua setan-setan. Kalau hatinya sedang gundah gulana, rindu dengan orang tua, dia bersolawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Meleleh air matanya bercampur kerinduan, rindu kepada orang tua dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu anak daya. Tapi kalau orang nggak pernah di daya, asal rindu sama orang tua, buka handphone, mana? Mati aja lah kau. Hah? Masya Allah. Ustadz Tengku Nazar mengingatkan, ternyata waktu kita sudah habis. Ustadz Somad, kita tadi saya diingatkan sama pawang-pawang ini. Kata dia, Ustadz Somad, kita waktunya 15 menit. Rupanya saking enaknya ngobrol sama santri-santri Darul Aman ini, sudah jam 7.25. 25 menit tak terasa waktu berlalu. Begitulah kalau ngomong di dayah sama orang yang berilmu. Ini pembahasan malam ini, kalau saya bahas di tanah lapang, mana paham orang? Ini pembahasan berat nih guys. Ini kalau saya bahas di stadion, mengangas semua orang. Hah? Mu'annas, muzakkar, jamak, mufrad. Apa ini kata dia? Tapi di sini nyambung semuanya. Saya semangat ini kenapa? Padahal ini dari pagi ini tausiah, ini tausiah pagi, tausiah siang, tausiah sore, tausiah. Ini masih ada lagi rupanya tausiah. Saya semangat ini kenapa? Karena santri-santri dayah Darul Aman semangat. Tapi kalau saya tausiah santrinya, saya berapi-api, dia berair-air. Doakan, kita tidak pernah berpisah. Karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khatimah. Mak, semangat orang ini. Ya Allah, jadikanlah adik-adik saya di Darul Aman ini menjadi ahli bahasa Arab nahu sorab, bisa baca kitab, menjadi ulama benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah.
اللهم اجعلهم من العلماء العاملين والأولياء الصالحين. اللهم اجعل هذا المعهد دار الأمان معهدا عظيما مباركا فيه، خرج منه العلماء والزعماء والفقهاء والأصوليون والصوفيون والمفسرون والمحدثون. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر ومكروه. اللهم ادفع عنهم الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والفسوق والجدال والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل وارزقهم فهم المرسلين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة وخصوصا على أبينا صاحب المعهد. اللهم طول عمره، اللهم بارك له في رزقه وعمره، اللهم متعنا بطول عمره. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kepada Abu, banyak tutur kata saya, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan adab-adab bidayah. Saya mohon maaf. Maukah adik-adik memaafkan saya? Masya Allah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa sayur katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan berteriak sekarang ya. Izin ya adik-adik. Hah?